informasi. Ini Louis ini kadang-kadang juga membulat gitu loh. Kata orang Bugis, angel tuturannya gitu loh. Ya benar ya Bang Wan ya? Angel tuturannya. Iya seharusnya Louis ini dia sendiri buka ayat-ayatnya loh itu, bahwa di situ dikatakan bahwa Sabat itu hari istirahat Sabtu. Kenapa kok hari Minggu? Ya, harusnya ya hari Sabat dong. Nah hari Minggunya ini siapa? Pertanyaannya kan itu dari tadi yang belum dijawab sebenarnya. Muter-muter aja keliling 7 keliling kayak odong-odong gitu. Harusnya disampaikan lah. Kalau memang ada perintah hari Minggu ya sudah, apa dalilnya seperti apa, kan begitu. Lah ini tadi malah yang disampaikan tuh justru hari Sabatnya yang lebih tegas di situ. Kenapa nggak dilakukan? Ya wajar ibu tadi mualaf. Dia saking bingungnya tidak ada mungkin yang yang menegaskan bahwa hari Minggu itu tidak ada dalilnya. Itu mualaf. Ya wajar. Masih masih pintar dan cerdas ibu ini timbang si Lois ini. Begitu Bang Andi. Ya itu dia. Menyuruh ibu ini kembali ke Advent saja begitu. Iya. Supaya nanti ya kalau memang sabat ya lu sabat. Berarti dia mengakui bahwa sabat itu ada kan gitu. Terus tadi itu membawa data di keluaran yang tadi kan sudah saya baca, itu sabat itu nggak ada urusan hari Minggu. Nah tadi sudah mulai dia itu melintir arti sabat. Arti sabat itu menurut dia nih exegesinya yang liar, sangat liar gitu, bahwa sabat itu adalah hari ke-7 istirahat. Kalau untuk hari ke-7 Yudaisme itu ya jatuh pada hari Sabtu, bukan pada hari Minggu. Nah ini dimodifikasi si Louis. Hari ke-7 itu jatuh pada hari Minggu, bukan hari Sabtu. Jadi sabat itu bukan artinya Sabtu, tapi hari Minggu. Ini namanya exegesis kebablasan, exegesis yang tidak masuk akal. Yang namanya sabat di seluruh dunia, termasuk sumbernya dari sana ya Sabtu, Louis, bukan hari Minggu. Jadi makanya sampai lu peres otak lu, sampai berkeringat seperti darah bertetesan gitu, tidak akan mungkin lu robah hari Sabtu menjadi hari Minggu. Jadi jawaban lu akan diputar saja gitu loh. Jadi semakin banyak lu berbicara, semakin banyak kebohongan yang lu publish. Kenapa memaksakan Sabtu menjadi Minggu gitu loh? Nggak bisa itu, nggak bisa. Lu kemana pun nggak bisa Sabtu. Lu akan digebukin sama Advent. Saya tadi coba telepon teman Advent yang belum masuk nih. Yang ada di Jepang. Ini Bang Andi, dia menghitungnya dari hari Senin Bang Andi. Senin kan Senin Selasa Rabu berarti jatuhnya 7, hari ke-7 itu hari Minggu. Lu hari Minggu nggak lu hitung ya? Hari Minggu tuh berarti hari keberapa? Gitu kan? Jadi mundur dia menghitungkan Sabtu. Kalau mereka menghitung hari Minggu itu hari pertama, tentu jatuhnya hari Sabtu kan, hari ke-7. Nah, dia menghitungnya hari pertama di hari Senin. Jadi kan suka-suka lu aja lah ya kan, Luis. Jadi bagaimana pendapatmu, bagaimana cara kamu berpikir, ya itu yang kamu ungkapkan di sini. Dalilnya nggak ada, ya kan? Semakin banyak kamu bicara, semakin banyak orang mentertawakan kamu. Bahkan semakin banyak mualaf-mualaf nanti akan menyusul ibu tadi. Nah, ibu tadi bilang hari Sabat itu salah satu alasan dia mau masuk Muslim. Kalau dia bilang anggap aja itu ya salah satunya, mungkin masih banyak lagi yang lain yang mengganjal dalam hatinya. Maka dia pilih Islam. Dan pemicunya adalah hari Sabat yang tertulis tapi tidak kalian imani. Sedangkan hari Minggu tidak pernah ada tertulis dalam kitabmu sendiri. Gitu loh maksudnya. Jadi Louis, maksudnya gimana ya? Cuman gara-gara hari Sabat. Mungkin bukan hanya itu Louis. Ibu ini lebih cerdas daripada kamu. Gitu. Lanjut Bang Wan. Iya, Bang P. Saya cuma gini aja lah. Saya menunggu dalil dari Louis ini tunjukkan kepada saya lah, namanya di JCC atau di mana. Kalau hari Minggu itu sebagai ibadah daripada Louis Prasetyo atau umat Kristen, kecuali Advent ya. Kalau Advent kan dia hari Sabtu, memang ada. Nah, saya menunggu terus terang, Louis ya tunjukkan gitu loh. Ini juga akan memamparkan ke ibu itu tadi ya.
ada atau tidak gitu loh. Kalaupun tidak, ya wajar kalau ibu tadi dia itu memilih Islam atau mualaf gitu loh. Itu kalau ada, ya kalau ada. Kalau tidak, ya itu wajar. Begitu Bang Luis. Ya. Ya, tolong tunjukkan ke kita, Oh, ada Bang Juma udah masuk nih. ya, daripada dalil itu. Begitu Bang Luis, ditunggu ya. Iya. Jadi gini ya, Bang Wan, jangan mengharap ada jawaban. Sampai MYM menerima tim JCC yang dikatakan abal-abal ketemu dia, nggak bakal ada dalilnya. Dan nggak bakal juga MYM mau menerima tim dari dari kami yang dikatakan abal-abal. Gitu kira-kira ya. Jadi judul aja itu tim abal-abal Bang Adi. Karena orang-orang kayak Luis ini gitu loh, dalilnya udah jelas Sabat, ya diganti jadi hari Minggu. Kan tepu-tepu namanya gitu. Gitu ya. Bang Juma udah masuk. Assalamualaikum Bang Juma. Belum connect ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada katanya ada yang suruh admin saya bukan. Apa rupanya Bang? Ini ada mualaf kitab perempuan. Itu jadi mualaf dia karena apa? Bosan pergi gereja, nggak ada perintah. Luis Prasetyo marah-marah. Ya mestinya jangan pindah ke Islam dong. Jadi Advent aja ke hari Sabtu. Gitu. Intinya di sana. Kenapa? Karena Sabat juga itu menurut dia itu bukan hari Sabtu tapi hari ke-7, hari Minggu gitu loh. Ini teman-teman intinya. Iya. Jadi gimana Bang? Apa yang mau ditanggapin? Ya kalau bisa dipampat aja sih cowoknya Luis Prasetyo bahwa emang ada perintah hari Minggu pergi gereja. Dan apakah ada orang masih sanggup Sabat sampai detik ini? Jadi maju kendak menurunkan nih orang ini satu ini. Gitu Bang Juma. Oh iya. Terkait dengan hari Sabat ya Bang ya? Iya siap. Nah kalau hari Sabat itu kan memang diperintahkan di dalam di dalam kitab mereka. Sabat itu nggak boleh kemudian dirubah dulu sebelum Yesus itu datang. Nggak ada yang boleh mengganti Sabat. Dan Sabat itu ya namanya Sabat itu bahasa Ibrani loh itu. Bahasa Aram jatuhnya ke hari Sabtu. Ya. Di dalam Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah bagi langit dan bumi itu lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Tidak boleh. Namun kemudian indahnya di sini, ketika kemudian Yesus datang, dia menggenapi, ya, dia dikatakan menggenapi. Nah, apa yang diterangkan oleh Al-Quran kemudian kepada kita selaku umat Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yaday minat Torah. Jadi Yesus memang menekankan tentang adanya Taurat. Wali uhilla lakum ba'dal ladzina hurrima alaikum. Coba bayangkan. Jadi Nabi Isa di sini, Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang kemudian begitu pindah ke Romawi Yunani berubah nama menjadi Yesus, itu dikatakan bahwa aku datang untuk membenarkan kitab yang datang sebelum aku. Dan kedatanganku adalah aku menghalalkan bagi kamu Bani Israel sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Nah kita uji ini Al-Quran. Umat Islam itu bangga kali dengan kitab suci Al-Qurannya. Aku menghalalkan bagi kamu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Subhanallah. Subhanallah. Bang Suma dan kawan-kawan ini ngaco. Mana ada Yesus itu menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan di dalam kitab Taurat. Sebagian lagi. Ada, Bung. Ada. Kitab Anda itu nyata mengatakan itu. Cerita yang ditopang kemudian di dalam dalil-dalil yang Anda sebutkan sebagai dalil dalam kitab Anda itu jelas. Lukas 13 nomor 10 sampai nomor 17. Lukas 14 1 sampai nomor berapa itu ya? Itu jelas sekali bagaimana diceritakan Yesus itu memetik gandum, Yesus mengobati pada hari Sabat. Sementara poin-poin ini tidak boleh dilakukan. Oleh karena itulah kemudian kenapa Yesus itu, sahabat-sahabat, kenapa Yesus itu kemudian ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi? Salah satu poinnya karena Yesus itu melakukan satu perbuatan di hari Sabat. Hari di mana seharusnya mereka itu tidak boleh ada kegiatan gitu loh. Ibaratnya adalah seperti
hari nyepi di Bali. Nggak boleh ada kegiatan di Sabat itu. Tapi apa yang dipertontonkan Yesus di tengah Bani Israel? Di saat mereka lagi hening, di saat mereka seharusnya beribadah hanya di dalam rumah, Yesus gagah-gagahan hari itu, dia kumpulkan pasien-pasien, dia obati pada hari Sabat. Bahkan disunat pada hari Sabat orang-orang itu. Bayangkan. Al-Quran salah nggak menyatakan itu? Nggak salah. Lalu dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu bisa tahu? Dia tidak hidup sesama dengan Yesus, kok dia bisa tahu bahwa pada hari Sabat, hari Sabtu, Yesus itu melakukan tindakan untuk merubah hal yang sudah diharamkan untuk dilakukan menjadi halal. Nah ini teman-teman, termasuk siapa Louis ini harus tahu. Al-Quranul Karim dalam poin ini mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Kenapa ada perubahan-perubahan ini? Satu hal yang perlu dipahami. Jadi Al-Qur'an itu tidak datang untuk merubah. Sabat adalah hari kudus berlaku bagi kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Yesus, Nabi Isa adalah transisi antara syariat yang beralih dari syariat yang ditentukan kepada Bani Israel untuk kepada seluruh umat manusia. Jadi syariat Musa hanya untuk kaum tertentu, syariat baginda Rasulullah Muhammad SAW dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, orang-orang yang beriman yang mendengarkan ini, baik dari Yahudi, baik dari Nasara, orang Sabi'in, yang mendengarkan seruan ini, harusnya berlomba-lomba ke masjid pada hari Jumat. Mau dia Yahudi, mau dia Nasara, mau dia Sabi'in, apapun itu. Pada saat hari Jumat, seruannya, ya ayuhan nas, harus berubah. Jadi, ya Bani Israel berubah menjadi ya ayuhan nas. Sehingga Al-Quran ketika menyeru orang-orang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Nah, poinnya di sini. Artinya gini, ketika kemudian hari Sabat ada hari yang dikuduskan oleh Bani Israel, mereka tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Masya Allah, perintah itu kemudian dilebur oleh Allah masuk ke dalam satu sistem akidah dan syariat di mana jelas seruannya hanya datang 2 rakaat di masjid. Siap itu bertebaran mencari kehidupan kembali. Ini yang diajarkan oleh Islam. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Indah kali. Perintah Al-Quran itu indah kali. Tidak mengekang kemudian hari Jumat nggak ada yang boleh ke kantor, diam di rumah, zikir. Islam tidak seperti itu syariatnya. Itulah indahnya Islam itu. Ketika kemudian ajarannya, ketika Tuhan datang memperkenalkan diri, weh aku Tuhan, weh aku ini Hasem, aku ini Yotepape. Yotepape sama dengan Tuhan. Aku ini Rob, akulah ilah kalian, akulah sembahan kalian. Aku ini Rob, tapi sebagai Rob aku belum menyatakan nama pribadiku kepada kaum manusia. Belum. Nanti kemudian aku nyatakan diriku setelah aku menentukan tempat di mana namaku akan dimuliakan, digaungkan di sana. Nah, inilah yang perlu teman-teman pahami, khususnya Louis, agar Anda itu banyak belajar. Ya, jangan mengekang diri dengan dogma. Begitu Bang Andi, sementara. Ya. Jadi peralihan daripada Sabat itu sudah dirubah oleh Nabi Isa alaihissalam, kekudusannya dirubah oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian poin nasihatnya kepada Bani Israel adalah, aku akan pergi, karena aku kalau tidak pergi, ya kata Yesus, Roh Kudus itu tidak akan datang. Makanya dia pergi dulu. Setelah itu kemudian Roh Kudus itu datang. Roh Kudus itu diceritakan di dalam Al-Quran. Asyura nomor ayat 52 dan Yesaya 42 nomor 1. Itulah Roh Kudus itu. Bahwa Roh Kudus itu membawa hukum-hukum yang akan mengikat semua bangsa-bangsa, ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Ini yang perlu dipahami. Sehingga ketika datang Islam dari hari Sabat berubah menjadi hari Minggu. Berubah menjadi hari Jumat. Adapun hari Minggu, nah sedikit Bang Handi. Adapun hari Minggu, kita perlu tahu nih,
ketika Nabi kita Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, dia dikungkung, dia dikelilingi oleh penganut-penganut ajaran pagan. Tempat di mana dia berdakwah itu dikuasai, itu hidup di bawah kepemimpinan kekaisaran paganisme, ajaran politeisme, pusatnya di Roma, konsepnya Yunani, filsafat keyakinannya adalah politeisme. Maka ajaran ini muncul kemudian kalau orang-orang Romawi yang gemar pesta hari Minggu, yang gemar merayakan agama nenek moyang hari Minggu, saya rubah menjadi Sabat. Gak laku ajaran saya nih. Kalau kegemaran Romawi sebagai penguasa kala itu, saya rubah kesenangan mereka makan babi, kurubah menjadi babi itu haram. Kemudian mereka adalah keturunan yang tidak bersunat, kuperintahkan untuk bersunat. Enggak laku ajaran ini. Maka diikutilah selera daripada pembeli. Jadi dia membeli itu, membeli apa yang kemudian dijajakan oleh ahli Taurat. Makanya saya sering mengatakan, Matius 23 nomor 15 itu agama apa yang dibikin oleh ahli kitab? Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, kemudian mereka mentobatkan orang-orang yang paganisme menjadi pagan 2 kali lebih jahat. Ini yang sering kita sajikan. Nah, ini yang perlu, sekali lagi, yang perlu ditekankan kepada Louis agar banyak belajar lagi. Demikian sementara Bang Handi. Ya, makasih Bang Juma. Jadi jelas sekali di sana ya bahwa apa yang telah dihalalkan diharamkan, apa yang telah diharamkan dihalalkan sebagian darimu. Artinya apa? Kami juga Muslim tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu melanggar hari Sabat, begitu ya Bang Juma ya? Betul. Ya, karena ya memetik gandum, mengobati itu diskresi buat Yesus, karena memang perintahnya ya silahkan saja gitu loh. Orang Yesus ini kan utusan begitu, diberi kewenangan, ada perintah dari yang mengutus dia begitu. Termasuk sampai ke Nabi Muhammad SAW yang merubah menjadi hari Jumat, ada perintahnya gitu loh. Persoalannya adalah ini hari Minggu nanti Louis, ini jawabannya muter-muter. Karena Bang Juma telat, akan saya putarkan kembali yang membuat Louis Prasetyo. Tunggu dulu, aku tanggapi Juma dulu. Juma kamu gak punya ilmu bro tar dulu. Kamu mau nanggapi apa? Buang, nggak ada gunanya, kita sedang reaksi. Iya. Reaksi apa? Jangan kepanasan. Dibuang aja Pak deh. Dengar dulu. Kenapa tak? Aduh. Udah. Nah, inilah yang membuat Louis Prasetyo menjadi sedikit baper dan cenderung kehilangan saudara Kristennya sama mualaf ini. Ya kita simak dulu ya Bang Juma ya biar lebih jelas. Yang membuat Louis Prasetyo menangis Bombay ini dia nih. Iya, saya belum apa nih. Dengan ketika saya membaca 10 perintah Allah, kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Kenapa saya ke gereja Minggu? Mulai saya galau. Berarti saya tidak taat pada Tuhan, ya. Karena ada perintah mengkuduskan hari Sabat itu, berarti saya tidak taat pada Tuhan, ya. Seperti itu. Ya, jadi di sini dia mengatakan bahwa orang Kristen tuh nggak taat kepada Tuhan karena nggak ibadah pada hari Sabtu, padahal perintahnya adalah hari Sabtu. Sekarang, kenapa ketika Anda melihat barang ini, kenapa Anda nggak belajar baik-baik dulu, tanya pada pendeta, alasannya apa, dan lain-lain. Tapi kenapa justru malah mu'alaf? Bukankah harus... Kenapa langsung mu'alaf? Kenapa nggak nanya dulu kepada bapak-bapak gereja, biar kembali di doktrin, itu intinya Bang Juma? Ada yang mau menanggapi sebelum saya? Iya. Bang, kita tanggapi aja Bang Juma. Pokoknya kesempatan buat Bang Juma dah. Oke. Jadi gini loh, orang yang belajar itu pasti tahu mana benar, mana yang tidak, gitu loh. Apa yang diterangkan kemudian secara garis besar tentang agama-agama terdahulu. Umat Islam itu paham. Bahkan mereka pun juga paham, tapi mereka kemudian mohon maaf memperbodoh diri. Kenapa saya memperbodoh diri? Mengatakan mereka memperbodoh diri. Bukankah kitab mereka itu menerangkan terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan? Kan begitu. Nah, perintah Tauratnya adalah ibadah hari Sabat. Sabat itu Sabtu.
nggak bisa dirubah-rubah. Mau kayak mana lagi, hari Sabat itu Sabtu. Maka mereka kemudian harus menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhannya. Kan gitu. Betul. Ulangan 11 nomor 1, berlaku setia terhadap ketetapan hukum-hukum. Itu jelas. Lalu kemudian Mazmur 119, terkutuk orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Ulangan 28 nomor 1, terkutuk mereka yang tidak melakukan hukum Taurat. Jadi Tuhan selalu mengatakan terkutuk, 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 terkutuk. Orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Itu udah pasti itu. Bahkan kalau kita melihat ya, di dalam Yehezkiel 44 nomor 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku, yang setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang-orang Israel wajib hukumnya disunat ketika ingin masuk ke dalam rumah ibadat. Nah, sang mualaf begitu masuk ke gereja, tengok kiri, tengok kanan, itu kumpulan orang-orang berkulub semua, yang berkhotbah berkulub, yang menjadi pelayan jemaat berkulub, yang bernyanyi berkulub, yang semua berkulub semua. Sementara orang yang belajar tentang agama terdahulu, Tuhan menginginkan kita bersih lahir dan batin. Lahir jasad, batin keteguhan hati, ikhlas tunduk terhadap aturan mainnya Tuhan. Ini kagak. Mereka justru lahir dari satu ajaran yang menganggap bahwa perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam kitab-kitab Nabi terdahulu itu adalah kutukan. Jadi kalau ada orang mualaf kemudian, saya diperintahkan dalam kitab saya ibadah hari Sabtu. Loh kok ini ibadahnya hari Minggu? Dari mana ibadah hari Minggu ini? Apa dasar pijakannya? Ibadahnya kok hari Minggu? Siapa yang ngajarin? Nabi dari mana yang ibadahnya hari Minggu? Hari Dewa Matahari. Siapa yang ngajarin itu coba? Dari mana mereka mendapatkan konsep minggu ini? Hari Sabtu berubah menjadi Minggu. Nggak ada. Apa dasarnya? Apa alasannya? Oh, karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Nenekmu kiper. Mana ada dasar itu yang menjadi pijakan? Yang menjadi pijakan dalam beragama itu adalah perintah Tuhan. Bukan akal-akalan, bukan prinsip pribadi, bukan nafsu sendiri. Nggak ada itu. Nah, hari Minggu menjadi hari ibadah mereka, itu disebabkan karena tadi yang saya katakan tadi itu. Kepada siapa ajaran Kristen ini dijual? Kepada mereka yang memang memahami keyakinan kultus Dionysius. Itu yang perlu dipelajarin. Itu yang perlu ditekankan kepada si Louis ini. Bagaimana kemudian kisah Horus yang lahir di kuil kandang Dewi Isis, itu yang perlu mereka paham, terutama si Louis ini, agar tahu bahwa poin-poin ibadah yang poin-poin penyembahan, bukan ibadah, poin-poin penyembahan yang mereka lakukan itu asasnya berasal dari ajaran paganisme. Itu nggak bisa dibantai. Demikian Bang Handi. Makasih Bang Juma. Ya itu tadi ya, bahwa orang sudah berpikir cerdas, meninggalkan ibadah yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya gitu. Luis Prasetyo baper begitu. Kenapa lu jadi mualaf dulu? Mestinya lu belajar lagi sama kita. Nanti kita doktrin lagi. Nanti kita kasih asumsi liar, penekanan di luar ajaran Yesus supaya lu kembali jadi Kristen, kembali beribadah di hari Minggu. Itu sebenarnya intinya gitu loh. Ya nggak bisa Luis. Orang udah menemukan kebenaran, beribadah ada perintah, lu mau ajak kembali beribadah yang non perintah. Itu namanya ya, kata Bang Juma ya, nenek lu kiper gitu loh, 2 periode, nggak bisa. Kira-kira begitu. Ada lagi nih Pak Juma tadi di live chat yang cukup seru mengatakan gini, Yesus itulah yang sabat. Nah bagaimana pendapat Bang Juma ini? Yesus itulah katanya yang sabat. Jadi tubuhnya Yesus ini yang sabat. Bagaimana ini Bang Juma? Ya, Itu ya, ada yang menyikapi. Pak De, silakan Pak De. iya, itu namanya ngarang bebas.
kalau mengatakan bahwa Yesus itu Sabat. Sementara sendiri Yesus ini juga memuliakan hari Sabat. Setiap hari Sabat Yesus itu mengajar di sinagog kan begitu. Masa Yesus itu sendiri Sabat? Dan nenek lo kiper ikut-ikutan. Gimana ceritanya gitu loh? Atau alasannya karena anak manusia adalah Tuhan hari Sabat? Apa alasannya itu nggak bisa seperti itu? Ya padahal hari Sabat ini kan hari Tuhan istirahat tuh, kalau kita lihat di dalam Keluaran 31 ayat 17 ya, setelah 6 hari lamanya Tuhan berhenti. Dipertegas pula itu untuk apa? Untuk istirahat. Nah, masa langsung sama orang Kristen dikatakan Yesus itu Sabat itu sendiri, berarti Yesus itu tempat Tuhan istirahat gitu? Yang bener aja lah, ten kalau ngasih jawaban itu yang benar aja. Kalau kita lihat di dalam kitab Matius ya, di ayat 27 Matius 28 ayat 1 itu kan jelas sekali, ataupun di dalam Lukas 24 ayat 1, Markus 16 ayat 1 ya, itu kan jelas sekali bahwa hari Sabat itu sebelum hari pertama minggu itu. Nah kan begitu tuh. Yesus kan disalib itu hari Jumat menjelang Sabat. Nah setelah Sabat lewat, Yesus bangkit. Para murid datang ke kubur Yesus untuk menengok Yesus. Nah berarti di situ Sabat ya bukan Yesus, itu hari, yaitu hari setelah hari Jumat. Gitu loh, jangan ngaco deh. Ten. Tuh, terima kasih. Ya, lanjut Bang. Ada pendapat Bang Pak? Atau dilanjut videonya? Masih Lanjut banyak videonya nih. Bang. Lanjut Iya. video. Karena bisa jadi tiap hari. Belum kan ibadah rumah tangga, persekutuan wanita, persekutuan pemuda, persekutuan kaum bapak, sekolah minggu, dan lain-lain. Itu kan termasuk ibadah. Jadi ibadah itu bisa kapanpun harinya, apapun silakan beribadah. Yang penting Sabatmu dalam satu hari itu ada waktu khusus di mana kamu beribadah kepada Tuhan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau terlalu kaku dibilang harus hari Sabtu, ya orang Yahudi bilang harus hari Sabtu. Nah aturan ini kan pada akhirnya dipakai karena mengingat Kristus yang bangkit pada hari Minggu. Kenapa bisa seperti itu? Yesus sendiri kan kita tahu bahwa Yesus itu kan penggenapan dari hukum-hukum Taurat yang ada. Yesus menggenapi itu. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau Sabat itu kan beribadah ya kepada Tuhan. Tapi Yesus sendiri kan Tuhannya atas hari Sabat itu gitu. Di dalam Matius ya 12 ayat 6 sampai 8, aku berkata padamu di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Oke. Ini Pak De kembali tadi Pak De diperjelas dulu Pak De, baru ke Banjuma nih. Iya, itu tadi dia mengatakan yang penting dalam satu minggu itu ada hari istirahat. Ya tentu tidak bisa asal-asalan dong. Kalau memang yang penting ada hari untuk beribadah di setiap hari Minggu itu ya, di setiap minggunya, kenapa nggak hari Rabu aja lo? Kenapa Minggu yang kamu pilih? Gitu loh. Ya kan seharusnya kalau begitu Kristen boleh dong ibadah hari Rabu seminggu sekali, atau ibadah hari Kamis seminggu sekali. Biar bagus itu. Begitu aja, biar tambah acak-acakan. Ya, sudah bagus-bagus aturan lama, ya semuanya dikumpulkan hari Sabtu. Sekarang timbul pemikiran baru. Ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Nanti lama-lama ada yang Rabu itu. Karena yang penting setiap minggu ada waktu untuk Tuhan. Kan begitu, kacau. Kemudian dialihkan pada penghormatan kebangkitan Yesus. Itu tertulis di mana? Hormatilah hari kebangkitanku, itu tertulis di mana? Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Kemudian sebenarnya Yesus sendiri ya masih menyuruh beribadah hari Sabat.
Sebagaimana yang dia contohkan di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20 itu. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Ini kan jelas sekali. Ya, hukum Taurat tidak akan dilenyapkan sampai kiamat. Tetapi orang Kristen dipahami apa penggenapan itu? Ya, untuk menggenapinya itu. Dia kira semua hukum Taurat sudah dilakukan oleh dia, sehingga orang Kristen tidak perlu lagi menjalankan perintah itu. Berarti kata penggenapan ini diartikan apa? Semua hukum Taurat batal. Sebagaimana yang diajarkan Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya Yesus di tiang salib untuk melenyapkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Kan begitu. Padahal maksud Yesus tidak seperti itu. Karena di ayat-ayat selanjutnya Yesus masih menekankan pelaksanaan hukum Taurat. Ya, barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat lalu mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Kalau memang maksudnya Yesus itu untuk melenyapkan hukum Taurat, kenapa dia masih menekankan pelaksanaan hukum Taurat? Bahkan di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapa di surga. Artinya apa? Kehendak Bapa itu, ya hukum Taurat itu jalankan. Gitu loh, makanya ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus di dalam Lukas 18 sampai 20 itu, Yesus menekankan apa? Pelaksanaan hukum Taurat. Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal? Apa jawab Yesus? Mengapa kamu berkata aku baik? Yang baik itu hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan kehidupan kekal, apa kamu tidak tahu perintah Tuhan? Isinya apa perintah Tuhan itu? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, ya, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu. Tuh masih menyuruh pelaksanaan hukum Taurat. Kata Kristen, dilenyapkan, nenek lu kiper. Lanjut. Iya. Lanjut Bang Joma. Itu ada nomor 8 itu loh Bang Joma. Karena anak manusia adalah Tuhan. Ya, anak manusia adalah Tuhan dari hari Sabat. Anak manusia kok Tuhan gitu loh Bang Joma. Silakan. Iya, jadi gini Bang, apa yang kemudian diurai sama si Louis ini dia nggak paham gitu ya. Yang dimaksud ibadah itu hanya diperuntukkan kepada pencipta. Ya ayuhan nasu u'budu. Ya, itu berasal dari kata abdu. Jadi memperhambakan diri. Nah, kemudian ayat ini sangat jelas, ya ayuhan nasu u'budu. Wahai manusia, perhambakanlah dirimu kepada Tuhanmu. Tuhan yang mana yang dimaksud di sini? Allah. Makanya diterangkan di ayat lain, wa ya'budun min dunillah. Nah, di sini ada Allah. Mereka menyembah selain daripada Allah. Jadi yang diibadahi itu hanya kepada Allah. Nah, kalau dikatakan manusia adalah Tuhan, Tuhan dalam perspektif apa dulu? Mungkin maksudnya ketika Yesus itu merubah hukum yang diterangkan oleh Al-Quran tadi, bahwa beliau datang untuk kemudian merubah sebagian yang telah diharamkan untuk Bani Israel, maka dia menjadi Tuhan di hari Sabat. Tuhan di hari Sabat itu maksudnya Yesus punya kuasa, punya andil untuk melakukan tindakan-tindakan perbuatan pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah pada hari Sabat itu. Kenapa itu terjadi? Karena Sabat akan dirubah menjadi Jumat. Gitu loh. Jadi kalau dikatakan Yesus itu Tuhan hari Sabat, itu nggak masalah. Tapi kalau dikatakan Tuhan dalam hal ini adalah pencipta langit dan bumi, disitulah errornya. Karena Yesus itu memerintahkan menyembahnya kepada Allah. Nggak ada itu menyembah kepada dirinya. Makanya sampai hari ini, kalau kita mengatakan kepada teman-teman Kristen, ya, kamu menyembah kepada Yesus itu dasar pijakannya apa? Karena dia diberi kuasa.
karena dia bisa menghidupkan orang mati, karena dia membangkitkan pada akhir zaman. Apalagi karena dia, dan karena dia. Tapi ketika Yesus yang ditanya, maka dia akan mengatakan, wah mereka itu semua pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengajarkan itu kepada mereka. Yang aku ajarkan adalah ani ubudullah rabbi wa rabbukum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Katakan kepada mereka, wahai Maria, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Bapak itu sama dengan ilah, berarti ilahmu dan ilahku. Ilah itu sama dengan sembahan, berarti sembahanku dan sembahanmu. Sembahan di sini, ilah di sini adalah Allah. Ini yang perlu, sekali lagi, yang perlu ditekankan kepada Louis agar paham itu. Jadi kalau ibadahnya hari Minggu itu tidak ada hubungannya karena Yesus itu menjadi Tuhan kemudian kagak. Ya, tidak ada itu kalau Sabat itu kemudian berubah menjadi Yesus. Yang ingin kita sampaikan di sini, ibadah hari Minggu itu dari mana? Ibadah Minggu itu siapa yang mempopulerkan sebelum adanya Kristen? Orang-orang Yahudi berdampingan dengan apa? Dengan orang Roma. Kekaisaran Romawi berdampingan dengan para imam. Para rabi-rabi Yahudi hidup berdampingan dengan kekaisaran Romawi. Ya, para tentara-tentara Romawi. Tentara Romawi ibadah hari apa? Hari Minggu. Imam-imam rabi-rabi Yahudi ibadah hari apa? Sabat. Hari Sabtu. Nah sekarang tanya Louis, kamu ibadah hari apa? Minggu. Hari Minggu. Ikut siapa? Ikut Roma. Nenekmu kiper. Gitulah gunanya belajar, otak dikasih. Karena Yesus mengatakan begini. Jikalau engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jika engkau percaya. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang juga aku lakukan. Yesus melakukan ibadah hari apa? Hari Sabat. Hari Sabat, tuyul. Ini bukan hari Minggu. Hari Minggu itu mengikut kepada Romawi. Gitu loh. Tempat ibadahnya Yesus sebelum masuk apa yang dilakukan? Cuci tangan, Berwudu. cuci kaki, lepaskan sendal, lepaskan sepatu. Tempat ibadah kalian gimana? Jangan ditanya, bos. Pakai sendal, pakai sepatu, pakai rok Nah minggu. itulah dia. Makanya dikatakan oleh Yesus, waspada. Waspada. Kepada siapa? Kepada penyesat yang datang membawa namaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Pekerjaan yang mereka lakukan adalah adat istiadat manusia. Nah sekarang apa buktinya adat istiadat manusia? Ada nggak dalil di dalam sejarah? Dalil di dalam sejarah kehidupan umat beragama Samawi yang mengajarkan ada sebuah kitab yang menukilkan bahwa ibadah itu hari Minggu. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, coy. Berarti ibadah Minggu itu, sembahyang Minggu itu adalah adat istiadat nenek moyang nenekmu kiper. Itu loh yang perlu dipahami. Ya, jadi kesesatan itu nyata kata Allah. Kesesatan itu nyata bagi mereka. Kebenaran itu juga nyata bagi mereka. Barang siapa yang mau kufur, silakan kufur. Yang mau beriman, silakan beriman. Jadi kalau ada orang yang beriman, jangan kau halang-halangi. Tuyul, biarkan aja orang beriman. Sekarang sampaikan aja kebenaran versi kitabmu. Orang-orang itu juga akan memilih mana yang mereka harus pilih, mana yang tidak. Karena hak setiap manusia adalah mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang mu'alaf. Alhamdulillah, saya nongkrong tadi pagi, sambil ngopi-ngopi, saya dapat WA. Bahkan orang ini sangat mendesak nelpon. Bang Suma, saya Katolik Bang Suma. Tapi sejak saya tonton video kalian, hidup saya tidak tenang. Hidup saya gelisah. Tolong angkat telepon saya Bang Suma, bantu saya. Aku ingin selamat. Aku tidak ingin mati dalam kekafiran ini. Apa yang kujawab sahabat? Ku katakan, Bang, saya lagi di kantor. Bisa nggak? Sore atau malam saya telepon abang. Bisa Bang, please Bang, bantu saya Bang. Chatnya ada, masih ada hari ini. Dan insya Allah sebentar malam saya akan telepon.
Kalau dia bisa diajak masuk ke situ, saya akan aku ajak masuk. Sebagai bukti Masya Allah. bahwa Allah memberikan peluang kepada semua hambanya untuk kembali kepada dirinya sebagai penciptanya. Ya, jadi analisa sederhananya gini. Ketika Adam alaihissalam dicipta oleh Allah di Gan Eden, ya, jadi dia dicipta di sebuah taman. Allah kemudian memberikan aturan syariat. Ente boleh makan apa saja yang ente suka. Mau makan apel boleh, anggur boleh, mau minum ini silahkan. Pokoknya semua bisa kau nikmati. Tapi satu yo, jangan kau makan buah itu yo. Please. Baik Tuhan. Dia iyakan itu. Berjalannya waktu kemudian ada iblis. Tek. Adam, salah kamu. Lu kalau nggak makan, kau mati. Makan supaya kau kekal di sini. Enggak. Aku tidak akan makan, itu perintah Tuhanku. Jalanlah si iblis ini, si ular ini, tak datang kepada Hawa. Hawa, makanlah. Kalau kau nggak makan, kamu tidak akan diselamatkan loh. Kamu tidak akan hidup selamanya di sini. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Hawa makan. Jadi Hawa makan apa yang telah dilarang. Ketika Hawa makan, yang tepuk tangan siapa? Yang tepuk tangan iblis. Benar nggak Bang Adi? Betul. Betul. Tepuk tangan iblis. Nah, kemudian ketika hal ini diurai dalam sebuah kitab, diterangkan di dalam Kejadian 3 nomor 13. Ditanyalah oleh Allah, wahai Hawa, siapakah gerangan yang telah memperdaya dirimu sehingga engkau lalai dari perintahku? Apa kata Hawa? Ada dia mengatakan, Adam ya Allah. Adam yang telah menjerumuskan aku. Ada dia katakan itu. Tidak. Al-Quran menerangkan. Kitab Kejadian menjelaskan. Hawa dengan lantangnya mengatakan, yang membuat aku terjerumus makan dan melanggar perintahmu itu adalah iblis. Ya Allah. Iblis katanya. Lalu di dalam kitab 1 Yohanes 3 nomor 8 ya, kalau nggak saya salah ingat. Di situ diterangkan lagi. Asal dosa adalah iblis. Hawa, Yohanes, Yesus, nabi-nabi, semua mengatakan asal daripada kejatuhan Adam itu adalah iblis. Coba kita tanya kepada konsep yang dijual ke Romawi. Di dalam suratnya kepada orang-orang Roma bab 5 nomor 12 yang dikatakan kemudian penyebab manusia jatuh ke dalam dosa adalah Adam. Wow. Kenapa sih nggak bisa jujur? Kitab Kejadian yang kamu katanya ahli Torah, kamu ahli kitab katanya, kamu keturunan Benyamin katanya, kamu orang yang tidak bercacat dalam hukum Torah katanya. Tapi kenapa dusta? Kenapa Anda mengatakan penyebab dosa itu adalah Adam? Sementara nyata di dalam kitab Anda dan kitab yang sesama dengan Anda bahwa penyebab dosa itu adalah iblis, ular. Kok masih pakai cara-cara nipu itu? Nyata dikatakan di dalam Kejadian 3 nomor 13 bahwa yang menyesatkan kemudian itu adalah iblis, ular, bukan Adam. Apa yang Anda ingin jajakan? Namus itu berubah jadi Jibril itu Kipli jawab ternyata sahabat-sahabat yang ingin dijajakan kemudian adalah dewa yang nusul menjadi manusia, dilahirkan oleh perawan, mati di atas tiang salib, kemudian bangkit pada hari ketiga, menebus dosa Adam. Harusnya kalau dia jujur, harusnya kalau mereka jujur, harusnya kalau mereka punya iman secuil pun, mereka harus mengakui dengan lantang, Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa iblis yang dilakukan di Taman Eden. Benar nggak? Benar. Jadi dosa itu kemudian ada
Karena iblis. Jadi kalau ada penebusan dosa, dosa yang ditebus adalah dosa karena iblis. Tapi apakah itu betul? Tak ada. Tak ada itu. Apa? Kenapa bisa tidak ada? Coba lihat. Siapa kemudian yang membisiki Yudas agar berkhianat, agar menyampaikan gimana tempatnya Yesus bersembunyi? Iblis, Pak. Lagi-lagi iblis yang membisikkan Yudas agar Yesus itu disalibkan. Jadi kalau dikatakan penyaliban itu adalah penebusan, maka boleh saya mengatakan matinya dia sama dengan menghapuskan dosa iblis. Itu satu. Kedua, siapa yang tepuk tangan ketika orang-orang ini mengimani bahwa dosa itu disebabkan oleh Adam? Siapa yang tepuk tangan? Segar-segar. Iblis. Benar juga, Bang. Tepuk tangan dia. Alhamdulillah, yes. Haleluya, yes. Karena perbuatan kita sudah dinisbahkan, sudah dilimpahkan kepada Adam. Iya. Poin itu selesai. Tidak. Ternyata ketika iblis mengetahui orang berzina, ternyata bisa masuk surga. Orang mencuri, ternyata masih bisa masuk surga. Orang membunuh, ternyata masih ada peluang masuk surga. Percuma kita menggoda anak keturunan Adam kalau hanya kita jerumuskan mereka untuk berzina, mencuri dan seterusnya. Kenapa? Sekali mereka bertobat, meneteskan air mata, gugur itu dosa, habis. Jadi gimana dong? Gimana dong? Nah, supaya mereka kekal di neraka sama seperti kita buat mereka menyembah selain kepada Allah. Karena satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah hanya syirik. Menyembah selain kepada Tuhan kita, Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gitu dong. Pertanyaan yang bagus. Pakai ular, keturunan ular beludak, untuk kemudian merubah ajaran tauhid kepada ajaran trikwek-kwek. Supaya apa? Supaya ada penyembahan anak keturunan Adam kepada selain daripada Allah. Di mana itu terjadi? Silakan teman-teman cari. Di mana agama yang mengajarkan menyembah kepada Allah Tuhannya para nabi dan juga menyembah kepada nabi? Di mana itu? Di Islamkah? Subhanallah. Itu tidak ada di Islam. Sesempurna apapun ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW, umat Islam tidak ada yang menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebaliknya, di sebelah sana, di belakang kita, apa yang mereka sembah selain daripada Allah? Ada. Utusannya dia sembah. Iblis tepuk tangan enggak? Tepuk tangan. Kalau mereka yang menyembah kepada Allah ini kemudian menyembah selain daripada Allah ini, ada nggak jalan untuk kemudian mereka itu diterima atau masuk ke dalam surga? Ada. Caranya gimana? Mereka menjadi mu'alaf. Ketika mereka menjadi mu'alaf, maka lepaslah dia dari kungkungan iblis. Tapi selama masih mereka memegang akidah mereka, maka selama itu juga kakinya, tangannya terantai di dalam neraka kekal selamanya. Oleh karena itulah kemudian, kayak mana supaya orang-orang ini langgeng, enak, dia tenang, merasa nyaman di agama kita ini? Jangan ajarkan aturan. Hapus semua aturan itu. Cukup mereka mengimani Yesus itu mati di atas tiang salib. Barang siapa yang mengimani dan percaya tentang salib, maka dia akan diselamatkan. Makanya dalam Ibrani 1, janganlah, wahai anak-anakku, janganlah engkau berdosa. Tapi jika ada di antara kalian berdosa, jangan takut, sebab ada Yesus yang menjadi pendamai bagi dosa kita. Makanya yang dijual kemudian oleh ular beludak ini, yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 23, nomor 33 seterusnya, celakalah engkau wahai ular beludak, wahai keturunan ular. Bagaimana mungkin engkau mengatakan dirimu akan lepas dari kungkungan api neraka? Hai ular, bagaimana mungkin? Itu yang diterangkan kemudian oleh Yesus. Engkau mengajarkan sesuatu yang bukan berasal dari Tuhanku. Ini yang tertera di dalam Matius 23. Lalu kemudian Yesus mengatakan, si ular beludak ini adalah seangkatan dengan aku. Jadi siapa si iblis si ular beludak ini yang seangkatan dengan aku, kata Yesus? Siapa? Yohanes 8 nomor 44. Dialah yang memulai karirnya dengan cara membunuh murid-murid
murid Yesus. Man huwa? Siapa dia? Ini yang perlu dipahami. Jadi iblis itu tidak tinggal diam. Kecuali terhadap orang-orang yang kemudian mualaf. Kenapa mualaf itu? Karena hanya mentauhidkan Allah. Tuhannya Yesus disembah siang dan malam tanpa henti. Dan tidak menyekutukannya dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, ini yang perlu disikapi dengan baik. Tapi kok kita larinya kemana-mana ya? Yang pada poinnya kemudian adalah Louis harus menyadari seindah apapun gelar, secantik apapun gelar, sesempurna apapun gelar yang Anda nobatkan kepada Yesus, ketahuilah poin-poin mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang Yesus pertontonkan di tengah-tengah Bani Israel, tujuannya hanya satu. Bukan untuk membuktikan dirinya sebagai Tuhan, tetapi untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Agama mana di atas muka bumi ini yang mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan tanpa tende aling-aling, tanpa ada unsur-unsur lain? Islam. Hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Apa kata Yesus tentang mereka yang mengimani dia sebagai utusan Tuhan? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus Kristus harus dikenal sebagai utusan. Dan itu hanya ada di dalam akidah Islam. Alhamdulillah. Akbar. Allahu Akbar. Silakan Bang Handi. Mohon maaf kepanjangan. Ya nggak apa-apa. Justru ini karena terlalu panjang Bang Juma mengusir iblis. Iblisnya nggak tahan juga nih keluar masuk JCC. Iya. Barusan orang lagi berbicara, iblis datang lagi. Ya itulah iblis selalu mencari teman untuk bersama dia ke neraka gitu. Ini orangnya nyamar lagi itu. Ya ini dia lagi nih, biarin aja kita dengerin nih iblis seperti apa, Pak deh. Bang Handi, saya kirim japriannya ya. Siap. Yang mengaku bahwa yang itu ya nggak tahan hidup di. Ya. Boleh nanti di-share di sini. Bisa. Tunggu bang. Sambil itu kita dengerin lagi ya, ini alasan bagaimana bapernya Louis Prasetyo kepada ibu yang mualaf ini. Orang yang sudah mualaf Louis, begitu artinya apa? Dia itu berpikir, dia itu mempergunakan akal sehatnya bahwa ibadah itu harus ada perintahnya, harus ada dalilnya begitu. Kalau Anda mau berdalil, ya silahkan bersahabat. Itu masih mendingan, saudara kami Advent itu. Kalaupun ada pelanggaran dikit-dikit, ya bisa dibetulkan lah begitu. Tapi kalau Anda menjadi baper dengan ibu tadi yang berpindah menjadi mualaf karena merasa ke gereja selama ini tidak ada perintahnya, ya kamu jangan ngajak lagi. Kamu jangan menyesal mengatakan sebaiknya ibu ini koordinasi dulu dong. Belajar dulu dong kepada kami. Ya kamu mau ajarkan apa? Ibu-ibu yang sudah mualaf, kamu mau ngajarin apa? Kamu mau berikan data apa ibadah di hari Minggu? Bakal kamu nggak nemu, Louis. Gitu loh. Artinya apa? Kamu hanya ingin mendoktrin orang. Kamu hanya ingin memasukkan lagi ke orang yang sudah mendapat hidayah, memasukkan lagi doktrin bagaimana beribadah tanpa dalil. Bagaimana mengeliminasi cara ibadah Yesus dengan apa yang diterangkan oleh tadi Bang Juma, bahwa ibadah-ibadah Anda itu Louis berdasarkan ajaran pagan Romawi yang memakai hari Minggu. Anda kaitkan dengan hari kebangkitan Yesus. Apa hubungannya coba? Nah doktrin-doktrin begini sudah nggak laku di zaman now. Lihat saja gereja-gereja barat sana udah mulai kosong, ditinggalkan oleh anak-anak muda yang sudah berpikiran maju. Yang isinya Anda boleh cek, isinya tinggal orang-orang tua. Karena sulit sekali untuk dikeluarkan dari doktrin, udah terlanjur. Tapi Anda bisa cek di luar negeri sana. Anak-anak muda itu sudah enggan ke gereja, buktinya gereja banyak yang dijual. Kenapa? Karena mereka udah sadar, Louis.
Bahwa gereja atau pergi ke gereja di hari Minggu itu nggak ada dasarnya di Bible. Nggak ada di mana begitu. Pergi gereja tidak berpakaian seadanya, pakai sepatu. Bagaimana Yesus coba beribadah di hari Sabat itu? Seperti yang diterangkan tadi Bang Juma sama Pak Desugi. Harus bersih diri masuk ke bait suci gitu loh. Di hari Sabtu, bukan di hari Minggu. Anda coba masuk gereja. Ada yang belum mandi, ada yang tergesa-gesa, ada yang kelihatan, ada yang enggak, ada pakai singlet, bulu ketek kemana-mana, ditaruh di depan, pendeta salah lihat. Ini terjadi di luar negeri, mudah-mudahan Indonesia nggak ada ya. Salah lihat. Mudah-mudahan Luis di Indonesia nggak ada. Kalau kamu Nggak ada adalah kosong. praktisi, kenapa Pak De? Nggak ada kosong, terus ada. Ya, kalau kamu praktisi gereja, mempertahankan ibadahmu di hari Minggu, Luis ya sebaiknya berbenahlah sekarang ini juga. Kalau kamu mendengarkan tadi apa pendapat Pak Desugi, apa edukasi dari Bang Juma, segeralah berbenah-benah diri gitu. Minimal ya. Kalau kamu kesulitan mendapat dalilnya, ya benahilah cara kamu beribadah. Contohlah Yesus yang kau tuhankan itu. Ya, bagaimana Yesus beribadah? Kamu jangan lagi beralasan. Itu kan Yesus kan orang Yahudi. Itu kan tradisi Yudaisme. Kami ini bukan Yudaisme. Ya bukan begitu. Namanya ajaran itu yang diterima dari Sang Pencipta kepada Yesus tidak berdasarkan tradisi gitu loh. Tapi berdasarkan hukum-hukum. Ya kalau kamu memang Kristen sejati, ya ikuti apa yang pernah dilaksanakan, diajarkan, dicontohkan oleh Yesus. Itu yang penting gitu loh. Nah ini Yesus lu korbankan. Semua ajarannya lu bertolak belakang dengan cara kamu. Gimana caranya kamu mengatakan saya Kristen pengikut Yesus dari mana gitu loh. Lebih baik terbuka saja bahwa kami ini pengikut Paulus. Kami ini mengikuti ala-ala Romawi yang dikombinasi dengan ajaran-ajaran pagan. Sebagaimana yang tertulis pembukaan di Yohanes itu, yang mirip sekali himne Platonis Yunani itu. Jujurlah mengatakan begitu. Tapi jujur itu pahit. Apabila Anda jujur menyampaikan ini, Anda akan kehilangan segala-galanya begitu. Kehilangan supporter, kehilangan follower, ya kehilangan isi gereja gitu. Nah, sumber dari ini semua, ya mohon maaf, Lembaga Alkitab Indonesia juga ya perlu ada kejujuran dalam menerjemah. Biar orang kayak Luis Prasetyo ini juga tidak termakan oleh kekeliruan dalam menerjemah. Tapi saya yakin Luis paham kok, di sana ada kekeliruan. Tapi nggak mau jujur dalam hal ini. Kenapa? Ya demi mempertahankan konten, demi mempertahankan pendukung. Tapi selama ini Luis juga waktu itu memang penggemarnya banyak loh. Tapi seiring dengan waktu, kita lihat semakin berkurang, menipis, sama halnya dengan orang-orang yang berpikir maju di barat sana bahwa kenapa? Dia buat apa lagi? Kami pergi beribadah di hari Minggu. Buat apa lagi kami kumpul-kumpul di hari Minggu? Lebih baik kita ke pantai, lebih baik kita ke puncak, lebih baik kita ke gunung daripada pergi gereja di hari Minggu tanpa perintah. Lebih bagus menikmati suasana pantai di Ancol misalnya di hari Minggu daripada pergi gereja. Tidak ada perintahnya begitu. Makanya kami salut kepada saudara kami Advent ya konsisten di hari Sabat. Tapi teman-teman Advent juga perlu membenahi diri. Sabatlah dengan Sabat sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Yesus. Konsisten juga di sana begitu. Dan kalau bisa ya Advent ya sedikit edukasi juga lah si Edis lagi, si Luis Prasetyo ini begitu. Kira-kira begitu ya Luis ya, mudah-mudahan kamu mendengarkan ini agar kamu ke depannya lebih baik lagi. Kamu gak usah jadi mualaf dulu deh. Yang penting kamu jangan membohongi oleh siapapun dengan doktrin yang kau miliki. Doktrin tidak selamanya berlaku. Doktrin itu harus lu doktrin mulai dari kecil. Tapi orang yang sudah mendapatkan hidayah tidak mempan akan doktrinmu itu. Kenapa? Orang yang sudah berpikir maju.
Tidak mungkin kita hidup di negara yang kita cintai ini tanpa ada dasar hukumnya, tanpa ada dasar negara kita. Nah, kalau kamu mau beriman, kamu mau beragama, kamu mau beribadah tanpa ada dasarnya, itu namanya lu buat-buat. Ingat nanti ketemu Yesus, kamu akan ditanya, siapa yang nyuruh lu beribadah di hari Minggu? Emang gua pernah kayak gitu? Lu mau jawab apa coba? Lu mau jawab kayak gini? Oh, enggak, kan Yesus bangkit di hari ke-7. Jadi kami ya coba-coba arahkan ke sana lah. Kan hari ke-7 itulah hari Minggu. Hitungan kami, ya hitungan kamu. Hitungan mereka ya Sabat, Sabtu gitu loh. Nah, kamu akan diapain nanti Yesus kalau ketemu? Pikir-pikir Luis, pikir. Mudah-mudahan saja ke depannya si Luis ini berhentilah baper kalau ada yang mualaf. Kita lanjut lagi videonya seperti apa. Bang Handi, Ya silakan. Japri saya udah kirim, abang baca, pantas nggak kita publikasikan? Coba lihat dulu. Oh ya. Sambil ini videonya. Oh ya, iya. Putar aja dulu. Coba pindahin dulu ke yang bisa gue share nanti. Kemana ya? Tapi aku nggak bisa share ke komputer yang satu. Gimana masuk di sini ya? Taruh dulu ya. Mau di share screen nanti ini Bang Cuma? Ya, kalau diperlukan sebagai bukti bahwa hidayah itu memang ada gitu. Saya habisin dulu ini video apa itu dulu? Terserah Bang Handi. Habisin dulu ini ya, dikit lagi kok. Boleh, sip. Ya, oke. Sambil saya persiapan. Tuhan atas hari Sabat. Dia yang pemilik hari Sabat itu. Dia yang disembah di situ. Jadi jangan karena Yesus sudah hadir kemudian Anda terlalu kaku, oh ibadah harus hari ini dan lain-lain. Enggak juga gitu. Tetapi Yesus menggenapi itu. Silakan menyembah Kristus di hari apapun. Tapi sekali lagi saya katakan, hari Minggu adalah kebangkitan Kristus. Ada yang lebih penting dari itu semuanya yang disampaikan oleh Yesus kepada perempuan Samaria. Dalam Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Perhatikan ya, orang Samaria itu menyembah Allahnya di gunung-gunung. Sedangkan orang Israel menyembah Allahnya di mana? Di Yerusalem. Maka dikatakan kata Yesus padanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem. Perhatikan, di sini Yesus ingin mengatakan bahwa pada saatnya yang akan tiba, bahwa menyembah itu bukan lagi satu tempat tertentu di gunung-gunung atau di Yerusalem, tetapi pada akhirnya orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Di dalam ayat 22 dikatakannya, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang Stop dulu, stop. dalam roh dan kebenaran. Stop dulu Bang Andi. Iya. Ini liciknya Louis ya. Si Louis ini licik banget. Kenapa ya 22-nya dilewati? Kalau Yesus punya Tuhan, ketahuan Yesus punya Tuhan gitu. Di ayat 22 sangat jelas di situ dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, kata Yesus, menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Nih, kenapa ayat 22 ini dilewati, Luis? Woi. Ketahuan ya, ketakutan ya kalau Yesus itu nyembah Tuhan ya. Kalau Yesus nyembah Tuhan berarti kamu nyembah Tuhan yang nyembah Tuhan. Masa jeruk minum jeruk? Luis. Kacau. Anda tadi mengatakan bahwa sembahlah Yesus di hari Sabat itu, ya. Karena orang-orang nyembah Yesus di hari Sabat. Ayatnya mana, Luis? Di gereja boleh kau tipu-tipu, Luis. Tapi di sini di YouTube kamu nggak bisa tipu-tipu. Karena kalau ketahuan kami pasti kita bongkar itu tipuanmu itu. Ya, mana Yesus mengatakan bahwa murid-murid atau siapapun nyembah Yesus di hari Sabat itu ayatnya mana? Sedangkan Yesus di sini aja nyembah Tuhan yang lain, bukan nyembah dirinya. Tengok nih, kami menyembah apa yang kami kenal. Gitu loh. Masa kamu menyembah orang yang menyembah? Gimana sih ini, Luis? Kemudian anak manusia adalah Tuhan di hari Sabat. Emangnya yang disebut Tuhan cuma Yesus doang? Apa enggak lebih hebat si Musa itu?
Tuhan bagi Fir'aun. Keluaran 7 ayat 1. Lihat aku mengutus kamu sebagai Tuhan bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Keluaran 7 ayat 1. Hebat lagi si Musa, Tuhannya Fir'aun. Fir'aun itu juga ngaku Tuhan. Berarti Musa lebih hebat, Tuhan lebih Tuhan daripada Yesus. Kalau pemikirannya seperti kamu, kita akan mengatakan ternyata Musa lebih Tuhan di atasnya Tuhan. Karena Fir'aun ngaku Tuhan, Musa adalah Tuhan bagi Fir'aun. Oh, lebih hebat Fir'aun, kalau lebih hebat Musa, Luis. Ya, jadi jangan sembarangan mentang-mentang di situ dikatakan Yesus adalah Tuhan di hari Sabat. Musa Tuhan bagi Fir'aun, lebih hebat lagi Musa. Lanjut. Iya. Sambil ditanggapi dulu sambil aku mau share pakai HP itu tadi. Gimana caranya ya share pakai HP, Pak De? Ya, klik itu share. Udah share ke layar ya? Screen ya layar. Ya, mulai. Oh ya ini. Oh ya, oke. Nah, buka WA-nya. Nah, itu udah. Oke. Nongol tuh. Aku gedein ya. Nah, kita tinggalkan Luis, sudahlah. Ini yang dibaca. Ini Banyuma maksudnya Banyuma. Iya Bang Handi. Aduh. Ya gua gedein aja deh gimana ya. Aduh kebalik banget. Udah besar itu udah besar kok. Besar ya? Udah. Oke. Salam Gurunda. Bang Zuma, mohon maaf kalau saya mengganggu. Saya dapat nomor dari Bang Muhammad Yusuf Official channel PI. Saya mau konsultasi. Saya Bang Zuma kalau tidak keberatan. Oh iya, konsultasi apa ya? Maaf Bang, saya sering lihat tentang debat Abang di YouTube sama pendeta-pendeta. Saya Katolik Bang dan sekarang tertarik sama ajaran Islam. Masya Allah, jika hati dilembutkan dan dibukakan untuk menerima kebenaran, maka kebenaran apa itu lanjut ke bawahnya itu. Maka mana sih? Ya, Masya Allah langsung. Masya Allah, jika hati dilembutkan dan dibuka untuk menerima kebenaran, maka kebenaran pasti menjamah. Sebab adalah kodrat manusia itu bertuhan kepada penciptanya. Hanya orang-orang yang dibutakan oleh dunia dan ego yang tidak bisa lembut hatinya. Dan Al-Quran sebagai kalam Tuhan siap diuji Bang. Jika ada yang mengganjal di hati, silakan disampaikan Bang. Insya Allah saya siap membantu. Ya Bang Zuma, saya mencari Tuhan yang benar, Tuhan yang disembah oleh para nabi, bukan Tuhan yang menjadi makhluk, bukan Tuhan yang menjadi ciptaannya. Kalau Bang Zuma tidak keberatan, tidak ada debat, saya mau telepon langsung Bang Zuma karena banyak permasalahan yang akan saya hadapi ketika saya dapat hidayah untuk memeluk agama yang benar, yaitu agama yang diridhoi Allah. Saya khawatir masih dalam keadaan mengikuti ajaran yang salah ketika ajal menjemput karena kita tidak tahu kapan malaikat maut menyabut nyawa kita sebelum semuanya terlambat. Masya Allah, Abang di kota mana? Saya khawatir masih dalam terus lanjut ke bawah. Bang Andi, masih ada enggak? Itu udah kebaca itu. Udah dibaca. Iya. Belum, saya khawatir belum. Oh, saya khawatir. Udah ini dalam keadaan yang ketika ajal menjemput karena kita tidak tahu kapan malaikat maut menjemput nyawa kita sebelum semuanya terlambat. Masya Allah, Abang di kota mana itu? Ya itu di bawahnya itu. Saya di kabupaten titik-titik lagi di kantor Bang. Saya PNS di BKD Bang. Kalau tidak keberatan bisa malam Bang, atur aja Bang, kira-kira bisa kenalan lebih dekat nanti. Oke, mantap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kebenaran, kalau yang hak ini muncul, yang batil tenggelam. Udah. Iya, nanti si Luis emosi lagi nanti dia. Iya. Bagaimana aku keluar screen ini? Ajak bawan lah. Pacen nek bawan nih. Tetap itu loh Bang Andi yang
Udah. Gimana? Oke, Bang Hadi mungkin cukup ya atau gimana? Cukup. Iya, silakan ditutup, Bang. Jadi alhamdulillah dengan di ujung tadi kita mereaksi, ini bukan mencari konten semata ya. Ini memang harus direaksi seluruh video-video yang cenderung mendiskreditkan para mualaf. Ini tugas kita semua. Kenapa? Karena saya lihat dan saya perhatikan, teman-teman juga tentu perhatikan selama ini. Setiap ada mualaf, selalu dicari-cari kesalahannya, kemudian berusaha didoktrin kembali agar menjadi pengikut Paulus, supaya mereka kembali beribadah tanpa dasar. Sekali lagi Luis Prasetyo gitu, apapun yang kamu lakukan itu tidak akan mempengaruhi oleh orang-orang yang sudah mendapat hidayah. Banyak orang yang mualaf, jangankan pengaruh-pengaruh seperti itu, lu janjiin harta berlipat-lipat juga nggak bakal dia mau kembali lagi. Apalagi dengan asumsi liar yang kamu pakai, memaksakan bahwa hari Sabat itu jatuh di hari Minggu, perintah di gereja dihubungkan dengan kebangkitan Yesus dan bla bla, itu nggak bakal mempan. Malah semakin kamu mau membenarkan dan semakin kamu mau menyalahkan para mualaf, semakin kelihatan kebotolan yang kau sampaikan di area publik. Itu kira-kira teman terakhir, bahwa ada seorang Katolik yang selama ini memperhatikan dan mengikuti diskusi perdebatan Bang Juma dengan beberapa pendeta, dan beliau terinspirasi dan cenderung memakai akal sehatnya, doktrinnya keluar, kemudian dia memutuskan menghubungi Bang Juma untuk diberi edukasi. Dan ini artinya apa? Dia yang memulai ngechat Bang Juma duluan, dia yang mencari Bang Juma, bukan Bang Juma loh yang mencari. Kira-kira begitu yang Bang Juma ya, bukan Bang Juma yang mencari, Bang Juma yang dicari. Betul. Juma mah nyari yang lain aja. Iya Pak Dek. Juma mah nyari yang lain aja. Oh iya benar. Ya, kira-kira begitu, mudah-mudahan bermanfaat edukasi pada siang hari ini gitu. Untuk terhormatnya menutup acara ini atau reaksi ini, saya persilakan ke guru saya yang paling saya hormati, Pak Desugi. Silakan Pak De, ditutup. Ya, saya kasihkan ke Bang Juma aja. Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kembali kita melakukan suatu ibadah ya. Melembutkan hati kita kemudian untuk menyampaikan poin-poin keislaman dengan niatan ya hanya semata mendapatkan menginginkan ridha Allah. Jadi kita tidak menghina, kita tidak menistakan, kita tidak mengucilkan. Karena hal-hal yang menjadi poin kebenaran di hadapan Tuhan itu sudah benar adanya. Hal-hal yang menjadi buruk di hadapan Tuhan itu sudah buruk adanya. Adalah kita sebagai manusia yang dicipta dengan sempurna untuk kemudian memilah dari apa yang menjadi sesuatu yang diadakan oleh Tuhan, untuk kita pilih mana yang baik, mana yang benar. Nah, kami di sini sebagai perpanjangan tangan ya kepada teman-teman Muslim yang ada di luar sana. Sebenarnya Muslim semuanya itu memiliki keinginan dan memang merupakan sebuah amanah di dalam Al-Quran untuk mereka ini menyampaikan kebenaran itu. Nah, mungkin karena sibuk, mungkin karena mereka tidak ada waktu, sampai pekerjaan itu diambil alih oleh tim kita di ZZZ untuk menyampaikan kebenaran. Jadi dengan mendukung channel-channel yang ada, itu sama halnya dakwah ini, penyampaian risalah ini, itu adalah antum semua, adalah sahabat-sahabat semua yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan ZZZ. Karena itulah kemudian saya pribadi
sangat menghargai waktu Anda semua, sangat menghargai atensi Anda semua. Tidak jarang ditemukan ada yang sedang masak, tiba-tiba bunyi, apa itu Bang Handi? Ada lonceng, Bang Handi tiba-tiba live. Mereka meninggalkan pekerjaan itu hanya untuk nyimak Bang Handi, nyimak guru kita Ahizuki dan yang lain. Ada yang sementara di jalan, begitu mendengarkan ada penyampaian, ada yang lagi live dari ZTZ, mereka buru-buru pulang. Ya, langkah yang kalian lakukan semuanya itu adalah dihitung pahala di sisi Allah. Apatah lagi antum yang mengikrarkan untuk kemudian membantu misi-misi atau dakwah yang digaungkan oleh teman-teman yang ada di tim kita. Pembangunan masjid, membantu kemudian jalannya prosesi live di ZZZ, kemudian memberikan supply kepada teman-teman kristolog. Karena mereka ini seperti Bang Handi, kemudian Ahizuki, teman-teman yang lain, pokoknya saya nggak bisa sebutkan satu-satu, itu mereka membutuhkan minum, membutuhkan makan, membutuhkan tenaga, membutuhkan pemikiran, di mana mereka sangat disayangkan kalau sampai mereka ini sakit. Karena itulah beliau-beliau ini membutuhkan nutrisi, kopi campur masako, gitu ya. Nah, karena itulah kemudian teman-teman yang merasa dirinya ada kelonggaran, ya, silakan antum semua membantu tim kita. Kapan lagi dan siapa lagi yang akan membantu agama ini? Satu hal yang ingin saya katakan sebelum kita tutup ya, sekarang lagi bergulir adanya gerakan lapor melapor. Ada saudara kita, ya, More Yonatan Nandar ya, saudara Yonatan Nandar itu lagi bergulir kasusnya dengan salah satu pengacara kalau nggak salah. Nah itu ayo kita bahu-membahu mendukung. Gerakan-gerakan ini perlu. Kita perlihatkan kepada musuh-musuh Allah bahwa Islam itu adalah satu tubuh. Ketika satu tersakiti, maka semuanya akan merasakan. Nah seperti Ahizuki ini orang jauh. Ya, kotanya dia itu hampir nggak ada di peta. Muncul hanya sekali setahun itu. Kotanya muncul di peta global. Artinya bahwa beliau butuh perhatian. Kita butuh perhatian. Beliau butuh perhatian. Beliau butuh doa kita. Beliau butuh semangat dari kita semua. Untuk itu yuk kita dukung channelnya beliau. Dukung apa yang menjadi misi-misi beliau dalam berdakwah. Karena beliau ini ya sudah sepuh. Sama seperti saya. Berjuang kolotan gitu ya. Barang antik kami ini. Saya benar. barang antik. Benar. Kami ini barang antik karena sejak dari zaman Facebook kami sudah melanglang buana di dunia apologet. Karena itulah ya teman-teman agar supaya generasi kita itu punya masih ini Banyuma ya. Masih zaman bensin 3.500 sekarang udah 10.000 ya. Iya udah naik Bang, sedikit lagi naik sampai 50.000 nanti. Nanti di tahun-tahun berikutnya baru kemudian ada pahlawan kesiangan datang. Tahu lah itu Bang. Nah lalu kemudian ya gitu kan pahlawan kesiangan kan gitu, pura-pura dulu disiksa, wah tiba-tiba datang, hahaha aku pahlawan, turun langsung 5.000 supaya dikasih kartu ini kartu itu, biasa lah gitu Bang. Saya pun sering melakukan itu. Nah kemudian ketawa dong Bang Handi. Jadi gitu ya teman-teman sekalian ya, saya mengajak kepada antum semua, karena ketika kita meninggal nanti, kata Allah dalam surah Taubah, kita itu minta kepada Allah merintih dari sejak jejak kaki itu meninggalkan kita di alam kubur. Kita merintih kepada Allah, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, meski hanya semenit, meski hanya sedetik. Tujuan kembalinya bukan untuk nikah lagi, bukan untuk berdakwah, bukan untuk berhaji, bukan untuk melainkan untuk ini diminta sebentar. Ini diminta Bang Juma masuk JCC sebentar. Klarifikasi itu loh, pelaporan. Bisa nggak? Bang Juma, saya apa ya? Di JCC sebentar mau ditanyain sama Bang Juma. Sopo iki Bang? Jangan ditutup dulu Pak Yo. Moreyo mau masuk dulu Pak Juma sebentar. Tunggu ya.
Oke. Siapa Yonatan Anjar? Iya. Oke. Ada klarifikasi sekalian ya Bang. Tungguin. Iya. Beliau ada. Ada. Sebentar lama. Ini orang betul-betul. Diborgol aja langsung, jangan diloloskan. Waduh, salah kirim lagi. Tolong. Iya. Ya mumpung beliau ada di tengah-tengah kita, ya saya menghimbau kepada teman-teman yang ingin membantu beliau. Nah, ya itu, kebetulan kan kok MMCI jadinya. Kebetulan kita di ZZZ ini, alhamdulillah ya berkat kemurahan Allah sudah memberikan kemudahan kita dalam pengurusan rekening lembaga. Nah, ZZZ itu sudah punya rekening lembaga, teman-teman. Jadi dalam gerakan ini kemudian saya pribadi dan juga tim ZZZ kiranya ada kepedulian dari teman-teman semua untuk memberikan ya nutrisi lah buat More atau guru kita, adinda kita Yonatan Nandar gitu. Betul. Beliau tentu butuh dukungan moral, dukungan segalanya lah, dukungan material, ya. Iya, dia butuhkan itu. Ketika salah satu sahabat kita yang berjuang siang dan malam menegakkan akidah Islam di negara ini, kita kemana? Ketika mereka haus, ketika mereka lapar, kita yang mengaku sebagai rahmatan lil alamin ini kemana? Ketika orang ini membutuhkan uluran tangan, ketika orang ini membutuhkan sahabat, membutuhkan saudara, kita pada kemana? Saatnya lah sekarang sahabat-sahabat netizen dan juga teman-teman yang ada di ZZZ ini untuk membantu beliau. Kerahkan apa yang kita punya. Buktikan bahwa Islam itu kuat. Karena itulah kemudian ya saya katakan bahwa membantu beliau itu tidaklah susah. Cukup cari nomor rekening Yayasan ZZZ, salurkan di sana, insya Allah gerakan beliau untuk kemudian mematahkan subhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak cinta, yang tidak suka dengan Islam itu bisa terpatahkan dengan mudah. Kami nggak bisa kerja sendiri. Pasti umat Islam, segenap umat Islam di atas muka bumi inilah yang kemudian bisa mewujudkan itu. Untuk itulah kemudian sekali lagi saya katakan, saya pribadi menghimbau kepada teman-teman semua. Ingat di dalam surah At-Taubah ketika kita meninggal, ketika kita sudah ada di bawah tanah, kita minta kembali kepada Allah, bukan untuk nikah, bukan untuk poligami, bukan untuk berpesta, bukan untuk berhaji atau apapun. Kita minta supaya apa? Semua harta yang kita tinggalkan itu kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah. Kenapa? Karena hanya sedekah ini yang bisa kemudian nyata di dalam kehidupan kita setelah kita mati. Untuk itulah kemudian terakhir dari saya kepada Bang Handi, tolong di-share nomor rekening yayasan kita supaya netizen yang ingin membantu seberapapun itu pasti sangat bermanfaat buat Adinda Yonatan Nandar. Sekian dari saya, barangkali Bang Handi sebelum ditutup, nanti ditutup oleh Bang Handi lah kembali. Saya ceramah lagi nih 1 jam. Ya, terima kasih Bang Handi dan semua Bang Akisugi. Jangan pamit dulu, Bang Yo mau bicara dulu Bang Yo. Waalaikumsalam. Oh iya. Bang Yo, assalamualaikum Bang Yo. Beliau beneran ada? Ada ini. Oh iya, silakan Dek. Apa kabarnya? Gurunda. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada Ustadz Sugi juga ya. Bang Handi dan semuanya, Masya Allah. Saya baru gabung nih Ustazi, saya tidak tahu lagi membahas apa ya. Enggak, ini mau membahas ini aja Bang Yo. Perkembangannya itu saya juga belum paham benar. Maaf kemarin saya nggak bisa bergabung ya. Saya lagi sakit waktu itu, bener-bener gitu ya. Siap. Next lah saya akan temani kemanapun gitu. Siap. Ini yang banyak yang nanya gitu Bang Yo, bahwa sebenarnya yang melapor tuh siapa? Kalau Bang Yo memang pernah dilaporkan dalam kasus apa dan siapa melaporkan? Dan kemarin waktu Polres Jakarta Selatan itu siapa pelapornya begitu? Itu diluruskan dulu ini secara singkat Bang Yo, silakan. Oke. Jadi kronologinya dari awal adalah memang giroh kita ya. Tujuan kita untuk mengantisipasi melakukan langkah preventif ya, upaya-upaya pemurtadan. Jadi kronologinya adalah ketika Dia Lupa Yumara di dalam salah satu video
menyampaikan sebuah narasi yang menurut saya provokatif ya, dalam arti menginjili umat Islam dengan redaksi atau narasi kurang lebih seperti ini. Angel Elga, bertobatlah, kembali kepada Tuhanmu yang mula-mula. Karena Angel Elga kan dulunya Kristen. Ya. Jangan hianati Tuhanmu Yesus yang mula-mula itu. Itu dipertegas di chatnya. Nah, saya tanya Mbak Angel Elga, kenapa Anda itu mempublis percakapan pribadi? Kata Angel Elga, karena yang bersangkutan ini sudah mempublis ketika konferensi pers dengan wartawan. Saya mempublis itu untuk memperkuat bahwa memang si Dialova Yumara ini menginjili saya, menarik-narik agar saya kembali ke agama saya yang dulu. Nah, kenapa hal ini bisa menjadi konsumsi publik, viral, dan saya kok bisa ditarik-tarik? Karena Mbak Angel Elga ini men-screenshot channel saya, kemudian konten saya di IG story-nya. Itu 2 kali. Di beranda IG juga ada, mungkin teman-teman Ustadi, para gurunda di sini bisa cross check langsung ke IG-nya Angel Elga. Di situ ada. Nah, oleh karenanya sepekan yang lalu itu Dialova Yumara melaporkan 3 orang. Yang pertama adalah Angel Elga dengan dugaan katanya penipuan. Yang ketiga adalah Feni Rose, yaitu presenter yang silet ya, yang setajam silet. Nah, 2 yang dilaporkan ini adalah artis. Lah, saya kaget ya, tiba-tiba nama saya dimunculkan dalam agenda pelaporan, yaitu orang yang kedua kan, yang pertama Angel Elga, kedua Yonatan Nandar, dan yang ketiga adalah Feni Rose. Kalau Feni Rose pencemaran nama baik, kalau pelaporan yang ke saya ini adalah ujaran kebencian katanya. Padahal di dalam video itu adalah video reaction. Ketika saya mereaction dan mengajak debat ya Dialova Yumara. Dialova Yumara, kalau Anda mengatakan saudara saya bertobat harus kembali kepada agamamu yang mula-mula, berarti agama saya salah. Nah, dan Anda juga mengatakan bahwa Angel Elga mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, berarti umat Islam kau pikir juga mengkhianati Yesus begitu ya. Oleh karenanya mari berdebat secara terbuka bersama saya dengan tema siapakah pengkhianat Yesus ya, Anda atau kami umat Islam gitu. Tiba-tiba muncul itu pelaporan karena saya dilaporkan dan ini berkenaan dengan agama saya. Jadi saya di sini tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang mendorong kecuali dorongan iman. Bagaimana dia menganggap Islam ini salah sehingga orang yang sudah mu'alaf disuruh bertobat kembali kepada agamanya yang mula-mula. Kalau kita melihat narasi tobat di dalam KBBI, artinya kembali ke jalan Tuhan yang benar. Nah, berarti Islam dianggap salah. Ya, kalau saya dihina, kalau saya dibilang monyong, sering banget saya dibilang monyong. Dibilang ini dan itu, no problem, saya memaafkan. Tetapi ketika Islam dianggap salah, ketika mereka hina Allah, ketika mereka hina Rasulullah SAW, maka giroh, kecemburuan, dan cinta ini tentu akan menggelora dan siap membela. Oleh karenanya pada hari kemarin saya melaporkan balik atas laporan yang dilakukan oleh Dialova Yumara dan pengacara Immanuel dari pengacara Bhinneka Tunggal Ika. Sebetulnya itu juga orangnya. Ya. Begitu. Itu kisah atau kronologi dari pelaporan yang saya lakukan. Gitu Bang Handi. Ya. Ada yang ditanyakan? Ditanyakan itu kemarin waktu Polres Jakarta Selatan itu atas nama pelapor siapa Bang Yo? Atas nama saya sendiri. Cuma atas ininya ya. LP-nya atas nama saya sendiri. Kalau LP memang tidak bisa rame-rame ya. Cuma kita di situ adalah Aliansi Aktivis Indonesia. Ya. Ada beberapa orang yang hadir dan beberapa
lawyer juga hadir ya dalam tergabung. Jadi beberapa lawyer itu tergabung dalam aliansi aktivis Indonesia yang diwakili oleh orang Kristennya adalah Bang Bob, Muslimnya ada Raja Silosa, pengacara Ambon dari Ambon, ada Bang Faisal Nasution, pengacara dari Medan atau Batak ya. Ya paham kemarin tuh. Ya, kemudian saya sendiri itu aliansi aktivis Indonesia ya, bukan aktivis Muslim. Dan teman-teman yang hadir pada saat itu. Sebetulnya kemarin itu juga Opung Rambe menghubungi saya, katanya mau hadir, tapi saya nggak tahu kok tiba-tiba nggak ada kabarnya. Tapi alhamdulillah sudah diwakili oleh teman-teman yang lain. Ya insya Allah Peradin juga akan ke depannya kalau memang ini berlanjut, beliau siap kok membacking dari sampai kapanpun gitu. Itu banyak. Jadi Opung lagi di Kalimantan sini, kemarin tuh. Ya, Opung lagi di Kalimantan. Siap. Bertepatan waktu itu juga saya lagi sakit, saya sudah koordinasi sama Opung. Saya mau merapat Bang Jo, tapi saya benar-benar nggak bisa. Nggak apa-apa. Cuma saya rasa ini cuma sensasi saja sih ya. Karena yang dilaporkan itu ternyata bukan hanya saya. Banyak pihak yang dilaporkan, bahkan yang terakhir itu Kamarudin siapa ya? Bukan Kamarudin. Bukan. Yang dilaporkan dari pihak Komnas HAM ada, kemudian dari aliansi advokat anti hoax juga dilaporkan balik. Jadi memang saya menduga ini hanya cari sensasi saja gitu ya, begitu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa yang kemarin yang LP itu atas nama Bang Yo sendiri ya? Iya, atas nama saya sendiri, nama lengkap jelas gitu kan. Ya, Oke. Itu sih klarifikasinya jelas gitu ya. Ya kita doakan ya teman-teman, semoga ini saja harapannya sih ini berlanjut supaya kita pembuktiannya di pengadilan kalau bisa ya Bang Nanar ya. Iya. Oke. Cukup kira-kira ya teman-teman. Pade ditutup dong Pade lagi dong yang ditutup. Saya sih ini nggak bisa menutup kalau ada Pade. Silakan Pade. Oke, Bang Nanar saya suruh nutup enggak? Enggak. Saya baru masuk jadi nggak paham ini yang dibicarakan itu apa. Oke, saudaraku sekalian, demikian tadi sudah kita ikuti bersama live di siang ini. Kita membahas tentang Louis Prasetyo yang lagi kelojotan ketika ada orang-orang cerdas ya, seperti ini kan Ibu siapa ya, Purnamawati kalau nggak salah ya. Betul. Ya itu Ibu Purnamawati ini kan salah seorang aset di dalam Kristen dulu dia, utamanya di Katolik gitu. Dia ini seorang penginjil hebat, bahkan suaminya saja dimurtadkan oleh dia. Nah begitu dia ini Louis ini mengetahui bahwa dia ini orang yang punya potensi di Kristen lalu murtad, kelojotan ini si Louis ya, benar-benar kelojotan dia. Nah seperti itu, karena kenapa mereka ini kelojotan? Karena yang murtad-murtad itu orang-orang goblok. Orang-orang yang cacat mental semua itu yang murtad itu. Sementara yang mualaf orang-orang pilihan. Orang-orang yang punya potensi. Seperti Ustadz Menahem Ali. Ya, bisa kita lihat kemampuannya. Terus siapa lagi? Ustadz Kainama. Almarhum. Ya, almarhum Moko Ginta. Samsul Nababan. Dr. Kaisa Grani, Dr. Evanya, ya yang murtad, penjual narkoba, bandar narkoba, penari telanjang, pelacur, germo, itu yang murtad. Lihat aja itu di channel-channel Manubulu dan sudah saya reaksi itu. Yang murtad manusia-manusia sampah masyarakat. Sementara yang mualaf adalah para permata di agama mereka, orang-orang yang cerdas. Ya, itu bedanya di situ. Makanya mereka kelojotan setiap ada orang yang punya potensi murtad. Yang terakhir Pak Dance Mume, seorang pendeta murtad mualaf. Nah, yang masuk orang-orang Islam yang goblok, yang nggak ngerti agama. Ya, makanya baca Quran aja pletot-pletot nggak karu-karuan. Nah, seperti itu saudaraku sekalian ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Bila ada salah kata itu murni datang dari saya, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditutup.